selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang volume pada bangun ruang ya. Nah, apa itu volume? Volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang ya. Nah, salah satu contoh bangun ruang sederhana yang biasa kita temui adalah bangun ruang kubus ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Pak Heri sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dari kubus ya. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi yang sama luasnya ya, atau 3 pasang sisi yang saling berhadapan. Nah, volume kubus dapat dihitung dengan menggunakan kubus satuan dan menggunakan rumus ya. Nah, kubus satuan adalah kubus yang panjang rusuknya 1 satuan. Contohnya seperti ini. Nah, ada satuan-satuan kubus di dalamnya. Untuk dapat mengetahui volumenya, kita bisa menghitung jumlah satuan-satuan kubus yang ada di dalam ruang kubus tersebut ya. Nah, selain menghitung dengan kubus satuan, kita juga dapat menghitung menggunakan rumus jika diketahui panjang rusuk atau panjang sisi dari kubus tersebut itu berapa ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah diketahui panjang sisi atau panjang rusuk dari kubus tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus ya. Nah, agar lebih jelas, kalian perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Nah, kita masuk ke bagian rumus volume kubus. Pada umumnya, volume suatu bangun ruang bisa kita temukan dengan cara mengalihkan luas alas dikali tinggi. Kalian sudah tahu kan bahwa kubus memiliki sisi yang sama panjang, ya? Nah, untuk kubus, kira-kira bagian alasnya yang mana ya? Coba perhatikan, bagian yang diberi warna biru itu adalah alas dari kubus. Nah, kita bisa menemukan volume luas alas itu ketika mengalihkan sisi kali sisi. Bagian yang diberi panah biru itu adalah sisi. Jadi kita kalikan sisi kali sisi. Maka akan ketemu luas alas lalu tinggi. Nah, tinggal kalikan dengan sisi vertikal yang berdiri tegak. Itu disebut sebagai tinggi. Maka kita bisa simpulkan bahwa rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, kita bisa ubah ke bentuk pangkat menjadi S pangkat 3 ya. Anak-anak, kalau begitu bagaimana cara menghitung volume kubus dengan kubus satuan? Ibu contohkan pada sebuah rubik yang sering kamu mainkan. Perhatikan penjelasan ibu baik-baik ya. Nah, satu rubik itu tersusun dari beberapa kubus kecil, seperti gambar ini. Nah, mari kita hitung volumenya dengan kubus satuan. Yang perlu kita ingat terlebih dahulu adalah rumusnya, yaitu volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi ya. Nah, ada 3 sisi yang perlu kita hitung. 2 sisi di bagian alas dan 1 sisi yang berdiri tegak atau vertikal. Mari kita hitung dari sisi alas. Yang pertama ada 1, 2, kemudian ada 3. Nah, kita tuliskan 3. Lalu ada bagian kedua. Ada 1, kemudian 2, ada 3. Lalu kita tuliskan lagi dikalikan 3. Kemudian bagian terakhir adalah yang atas, vertikal. Ada 1, 2, 3. Lalu kita kalikan 3 lagi. Ya. Nah, lalu kita hitung 3 kali 3, 9. 9 kali 3 adalah 27. Jadi, bisa kita tuliskan volume dari kubus berbentuk rubik ini adalah 27 kubus satuan. Ya. Lalu sekarang bagaimana mencari volumenya jika diketahui panjang sisi atau panjang rusuknya? Perhatikan baik-baik ya.
Misalnya diketahui suatu kubus memiliki panjang sisi 4 cm atau panjang rusuk 4 cm. Berapakah volumenya? Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu rumus volume kubus, yaitu volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Kemudian kita ganti S tersebut dengan panjang yang sudah diketahui, yaitu 4 cm. Jadi kita tuliskan 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4 adalah 64 cm kubik. Jangan lupa satuan dari volume harus menggunakan pangkat 3. Karena satuan yang dikalikan ada 3, ya. Jadi cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan rumus volume. Kemudian bagaimana cara menghitung volume menggunakan satuan kubus, lalu menghitung volume menggunakan rumus. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah panjang sisi atau panjang rusuk kubus jika yang diketahui adalah volumenya? Atau dengan kata lain, bagaimana cara menentukan nilai dari akar pangkat 3 dari satu bilangan, ya. Nah, perhatikan soal berikut. Volume kubus di samping adalah 3.375 cm kubik. Tentukan nilai sisinya atau nilai rusuknya. Nah, pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan seperti ini. Berapa nilai dari akar pangkat 3, 3.375, ya? Nah, yang kita cari adalah nilainya atau panjang sisinya, karena diketahui volume, ya, atau panjang rusuknya, itu sama saja, ya. Nah, untuk dapat mencari nilai sisi atau nilai rusuk pada kubus tersebut, atau untuk dapat mencari berapa nilainya dari akar pangkat 3 tersebut, ya. Nah, kita dapat melakukannya dengan pendekatan bilangan kubik, ya. Nah, untuk dapat mencari nilainya atau mencari panjang sisi atau rusuknya tersebut menggunakan pendekatan bilangan kubik, kita dapat dengan mudah dan dengan gampang ya, dan dibantu menggunakan tabel pangkat 3 dari bilangan 1 sampai 10, ya. Seperti ini tabelnya. Nah, tabel ini dapat kita gunakan untuk membantu kita mempermudah atau memudahkan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pendekatan bilangan kubik, ya. Ini adalah tabel pangkat 3 dari bilangan 1 sampai 10 atau dari nilai 1 sampai 10, ya. Nah, dengan tabel ini kita dapat mencari nilai akar pangkat 3 dari bilangan 4 angka hingga 6 angka, ya. Seperti itu. Anak-anak, maksud Ibu dari bilangan 4 angka hingga 6 angka tadi adalah seperti soal tadi. Diketahui volumenya adalah 3.375. Nah, 3.375 terdiri atas 4 angka, yaitu angka 3, 7, dan 5. Lalu bagaimana kalau 5 angka? Berarti misalkan contohnya 23.375, ya, terdiri dari angka 2, 3, ya, 3, 7, 5. Lalu 6 angka, kita tambahkan lagi 1 angka di depannya, ya. Itu seperti itu maksudnya. Nah, kita kembali lagi ke soal yang tadi, yaitu berapa panjang sisi atau panjang rusuk jika diketahui volume kubus
3.375 cm kubik. Atau berapa nilai dari akar pangkat 3 dari 3.375, ya. Anak-anak, 3.375 itu artinya nilainya lebih dari 1.000, ya. Kalau pada tabel tadi, ya, tabel pangkat 3 tadi hanya nilai 1 sampai 10, ya. Yang hasilnya 1 sampai 1.000, ya. Nah, jika lebih dari 1.000, ya, maka kita dapat menggunakan tadi pendekatan tadi, ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yaitu yang pertama, menentukan angka puluhan dari akar yang dicari, ya. Jadi kita tentukan dulu angka puluhan dari akar yang dicari. Lalu kita dapat menentukan angka satuan dari akar yang dicari, ya. Karena jika volumenya lebih dari 1.000, sudah otomatis nilainya atau panjang sisinya ada terdiri dari 2 angka. Misalkan belasan atau puluhan, ya. Seperti itu. Baik, anak-anak, mari kita lakukan langkah yang pertama, yaitu menentukan nilai puluhan dari akar yang dicari. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, abaikan 3 angka terakhir pada nilai 3.375. Nah, angka yang terakhirnya adalah 375, ya. 3 angka yang terakhir adalah 375, maka itu kita abaikan. Lalu perhatikan angka sisanya. Sisanya adalah angka 3, ya. Karena jumlah bilangannya ada 4, maka sisanya ada 1 bilangan, yaitu bilangan 3, ya. Nah, jika bilangannya ada 5, maka sisanya adalah 2 bilangan di depannya. Dan jika bilangannya adalah 6, maka sisanya adalah 3 bilangan di depannya, ya. Itu yang kita pakai. Tapi pada contoh ini nilainya adalah 3.375. Jika 3 angka terakhir kita abaikan, yaitu 375, maka sisanya yaitu angka 3. Nah, lalu selanjutnya carilah bilangan kubik terbesar di bawah angka 3, yaitu angka 1, ya. Bilangan kubik terbesar di bawah angka 3 adalah 1. Lalu selanjutnya carilah akar pangkat 3 dari 1 tersebut. Nah, akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Jadi angka puluhannya sudah kita temui, yaitu 1, ya. Nah, langkah selanjutnya kita cari angka atau nilai satuan dari akar yang kita cari, ya. Nah, langkah yang pertama yaitu perhatikan angka yang terakhir dari 3.375. Angka yang terakhirnya adalah 5, ya. Lalu carilah bilangan kubik yang angka satuannya 5 dari tabel yang tadi, yang sudah ada contohnya, yaitu tabel 1 dari bilangan 1 sampai 10, ya. Cari yang bilangan kubik angka satuannya atau angka paling belakangnya adalah 5, ya, yaitu 125, ya. Nah, jika sudah kita temui 125 karena satuannya angka 5, lalu selanjutnya cari akar pangkat 3 dari 125. Nah, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5, ya. Nah, maka jadi angka satuannya adalah 5, ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menemukan angka puluhannya adalah 1 dan angka satuannya adalah 5. Berarti kalau kita gabung menjadi 15, ya. Berarti nilai dari akar pangkat
pangkat 3 ya, 3.375 atau panjang sisi dari 3.375 adalah 15 ya. Nah, untuk dapat membuktikan itu benar atau salah, kita dapat kalikan ya sebanyak 3 kali, yaitu 15 dikali 15 dikali 15. Apakah hasilnya 3.375? Ya, benar ya. Maka jawaban kita adalah 15 ya. Nah, anak-anak, berdasarkan contoh soal tadi ya, maka kita dapat menentukan bahwa rumus mencari sisi pada bangun ruang kubus yaitu S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus ya. Anak-anak, demikian materi kita hari ini, yaitu mencari volume kubus ya, menggunakan satuan kubus dan menggunakan rumus ya. Nah, kalian juga tadi sudah belajar bagaimana cara mencari panjang sisi atau menentukan nilai dari akar pangkat 3 ya. Nah, kalian pelajari kembali buku LKS kalian ya jika belum paham, atau kalian tanyakan ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp ya. Selamat mengerjakan tugas hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.